الحمد لله الذي جعل رياض جنته للسالكين الطريقة أهل وداده ونضر وجوه المتقين المخلصين من عباده. الصلاة والسلام على من كان الاستغفار والأذكار من أوراده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada kita semua umumnya untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang sempurna takwa kita apabila hanya sebatas mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena takwa juga harus dibarengi dengan wajtinabu fi nawahi, menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang olehnya. Maka itulah takwa. Dan insya Allah dengan cara kita mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa selalu merawat dan menjaga diri kita untuk tidak terjerumus, tidak melakukan hal apa-apa yang telah dilarang olehnya, maka kita insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, kata Allah. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa, kami sediakan di sisi kami sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan. Bukan hanya sebatas Allah jamin kesenangan akhirat. Mungkin ada di antara kita posisi sekarang ini, keadaan yang sulit semacam ini, banyak bertubi-tubi masalah yang menjumpai kita. Masalah ini selesai, datang lagi masalah yang baru. Maka dari jalur takwa ini juga Allah sediakan pemecahan-pemecahan dari masalah tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan catatan dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tidak sebatas itu. Di zaman yang sulit semacam ini, mungkin kita sulit dalam bidang hal ekonomi, keuangan sulit, macet. Maka dari jalur takwa ini juga Allah bukakan pintu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan tanpa kita duga-duga. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga senantiasa kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kenapa? Karena di dalam hati kita masih Allah tancapkan keimanan yang begitu kuat. Benih-benih nikmat yang begitu besar, yakni nikmat keimanan. Salah satu bukti seseorang itu beriman atau tidak bisa kita lihat pada hari ini. Allah sendiri langsung yang memberikan ciri-ciri tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allah sendiri yang memanggil. Ya ayyuhalladzi, kata Allah, wahai orang-orang. Alladzi di situ tidak pandang tua, tidak pandang muda, sakit, gagah. Intinya seluruh orang yang terkait, yang beriman kepada Allah,
Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalian mendengar panggilan salat, seruan untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka segeralah untuk ingat Allah. Segeralah tuju tempat ibadah kalian. Segeralah kalian masuk ke dalam masjid-masjid kalian. Untuk apa? Melaksanakan salat Jumat. Konsekuensi yang diterima, kita lalai dengan panggilan tersebut, tidak terpanggil sama sekali dengan panggilan tersebut, maka keimanan kita akan diragukan. Keimanan kita akan cukup untuk dipertanyakan, beriman atau tidak. Karena Allah sendiri yang menyekat, yang mengatakan, karena Allah Maha tahu, Jumat mungkin di antara kita ada yang menyangka amalan yang remeh, mudah untuk dilakukan, tapi pada hal praktek, pelaksanaan, boleh kita lihat, boleh kita nilai. Coba kita survei di pasar-pasar, di tempat-tempat yang lain, masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah. Akan tetapi pada datang panggilan ini, pada saat dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat ini, mereka acuh tak acuh. Allah Maha tahu. Kenapa Allah gunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Karena Allah Maha tahu. Hanya orang-orang yang masih ada dan masih merasa dan masih Allah berikan nikmat iman di dalam hatinya, hanya merekalah orang-orang yang akan terpanggil dengan seruan ini. Subhanallah. Dan kita berada di tempat ini untuk membuktikan apa? Untuk pembuktian syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya Tuhan tidak ada selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita realisasikan dengan penyembahan kita pada hari ini. Kita buktikan syahadat kita dengan cara ibadah kita pada hari ini. Benarkah syahadat kita? Benarkah iman kita? Andai kata kita merasa terpanggil, tergerak hati kita, merasa ada undangan di dalam hati kita. Oh, aku orang Muslim, aku hendak melaksanakan sholat Jumat, harus bagiku melaksanakan sholat Jumat. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Berarti masih Allah karuniakan di dalam hati kita keimanan. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pada hari ini kita masih dijumpakan, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang begitu mulia. Bulan yang agung, yang hebat. Yang mana di bulan ini Allah ciptakan sesosok makhluk. Allah keluarkan sesosok hamba dari rahim yang mulia, yaitu dari rahimnya Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat kita cintai dan kita nanti-nanti. Banyak di antara saudara-saudara kita saking gembiranya datang ini bulan, mereka merayakan perayaan yang namanya Maulid Sayyidina wa Maulana Muhammad. Peringatan hari lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Karena kenapa? Bukti cinta mereka, rindu mereka, sayang mereka. Dengan siapa? Dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dijelaskan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu arda. Di situ beliau di dalam kitab tersebut menceritakan seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala an pernah bermimpi. Bermimpi siapa? Abu Lahab, salah satu dari paman Sayyiduna Maulana Muhammad. Di dalam mimpi tersebut ditanya, apa yang telah engkau dapatkan di dalam kuburmu ini? Tidaklah aku mendapat hasil
dari seluruh apa yang telah aku buat, melainkan aku hanya disiksa dan disiksa. Akan tetapi pada hari Senin, siksaku diringankan, bahkan dari jari jempolku diberikan aku keutamaan bisa meminum air. Karena kenapa, kata Sayyidina Abbas bertanya, kenapa, keutamaan apa yang engkau dapatkan? Hal apa yang kau lakukan karena engkau mendapatkan keutamaan tersebut? Kau kafir, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan kau celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka ia. Kau sudah Allah cap dengan kalimat celaka. Akan tapi kenapa pada hari Senin tetap engkau Allah berikan keutamaan? Maka dijawab oleh Abu Lahab, ini karena aku dulu pada saat lahirnya Muhammad, aku begitu bergembira dengan datangnya kabar dari Suwaibah, budakku. Suwaibah datang kepada aku dengan memberikan kabar keponakanku yang bernama Muhammad bin Abdullah telah lahir. Aku gembira, aku senang, aku bangga. Maka dengan kegembiraan aku atas kelahiran Muhammad, aku merdekakan Suwaibah. Subhanallah. Dengan sebab itu, hari Senin, setiap datang hari Senin, azabku diringankan. Oleh karena itu, Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasruddin Ad-Dimaski, beliau mengomentari tentang riwayat ini dengan perkataan dan syair yang begitu indah. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuh bitabbat yadahu fil jahimi muhallada. Bukankah kalian tahu orang yang sudah ditetapkan kekafirannya dan sudah dicap celaka oleh Allah di dalam Al-Quran dengan tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab, masuk ke dalam neraka jahim, dia akan kekal. Bukankah kalian tahu? Ata annahu fi yaumal itsnaini daiman yukhaffifu anhu lisururi ahmada. Datang suatu riwayat mengembarkan, menceritakan bahwa setiap hari Senin azab Abu Lahab diringankan oleh Allah. Karena kenapa? Lisururi ahmada. Karena ia memerdekakan budaknya Suwaibah tadi karena senang atas kabar yang dibawanya tentang kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Seorang yang kafir dicap celaka di dalam Al-Quran, tetap Allah berikan keutamaan dan kemuliaan dengan cara Allah ringankan azabnya pada hari Senin karena ingat dan gembira atas lahirnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Di akhir kalimat, Syekh Muhammad Syamsuddin Nasruddin Ad-Dimaski mengatakan, fama dhannu bi abdil ladzi tula umruh. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari sepanjang umur kita senang dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhidah, lalu kita pun dimatikan oleh Allah dalam keadaan bertauhid dan beriman kepada Allah. Orang yang kafir dicap Al-Quran celaka, mendapatkan keringanan pada hari Senin azabnya karena senang atas lahirnya Nabi Muhammad. Lalu kata Syekh Syamsuddin Muhammad Nasruddin Ad-Dimaski, lalu bagaimana dengan kita yang sebelum lahir, pada saat baru lahir, kita disebutkan nama Nabi Muhammad, ditanamkan benih-benih cinta di dalam hati kepada Nabi Muhammad, diingatkan tentang sejarah Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad dari awal kita lahir sampai kita mati, kita cinta, senang bersalawat sama Sayyidina Maulana Muhammad, lalu kita mati membawa akidah kita, keimanan kita kepada Allah. Maka apa yang bakal kita dapat? Orang kafir saja Allah berikan kenikmatan. Orang yang sudah dicap celaka saja Allah ringankan azabnya. Lalu bagaimana dengan kita yang senang bukan main, gembira bukan main, cinta bukan main kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Allah sendiri yang mengatakan kunci untuk mendapatkan cinta Allah, kunci untuk mendapatkan ampunan Allah. Kul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad mengingatkan para umatnya. Kul, katakan Muhammad,
In kuntum tuhibbunallah. Mereka cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, mengaku sayang sama Allah, mengaku dekat dengan Allah. Fattabi'uni. Syaratnya harus mengikutimu Muhammad. Harus cinta kepadamu Muhammad. Harus ingat samamu Muhammad. Sayang kepadamu Muhammad. Yuhibbukumullah. Maka aku akan cinta kepadanya. Aku akan sayang kepadanya. Aku akan rindu kepadanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Andai kata sudah kecintaanku ia dapat, maka dosa-dosanya akan aku ampuni. Subhanallah. Dan di dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan kita untuk senang dan bangga atas kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani radhiyallahu ta'ala wa arda, imam besar pada zamannya. Beliau mengomentari ayat Al-Quran, mengutip ayat Al-Quran, kul bi fadlillah. Katakan Muhammad, dengan pemberian karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatku, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan kedua hal tersebut, bagi mereka harus falyafrahu, senang. Hendaknya mereka senang, hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bangga. Bifadlih di situ ditafsirkan oleh ulama. Ada ulama yang menafsirkan bifadlih di situ adalah akal. Keutamaan di situ adalah akal. Keutamaan di situ adalah ilmu. Dan wabi rahmatihi di situ, dan dengan rahmat, karunia Allah, sayangnya Allah. Ulama menafsirkan karena adanya Allah sendiri yang menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali hanya untuk rahmat atas kalian alam. Maka rahmat di situ adalah atas dihadirkan, didatangkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Secara tidak langsung Allah berkata, kalian sudah aku beri akal, dan aku utus Muhammad, aku berikan Muhammad, aku kasih kalian Muhammad. Maka untuk dua hal tersebut, maka kalian harus bangga, maka kalian harus senang, maka kalian harus cinta. Subhanallah. Apa yang kita kasih dengan Sayyidina Maulana Muhammad? Banyak di antara kita hanya untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad saja, umat Islam berseteru, ribut, ricu. Nabi Muhammad mencintai kita tanpa syarat. Baik kita yang sholat, kita tidak sholat, baik kita taat maupun kita maksiat, Nabi Muhammad tetap cinta kepada umatnya. Tidak pandang suku, Arab, Indonesia, Cina. Mengaku umat Nabi Muhammad, cinta dengan Muhammad, maka Nabi Muhammad pun akan cinta kepadanya. Bukankah sering kita mendengar riwayat? Apakah ada, coba kita nilai, orang yang hendak wafat, orang yang hendak meninggal di akhir hayatnya, di sela-sela detik-detik Allah angkat nyawanya, masih ingat sama kita? Bukankah sering kita dengar cerita Nabi Muhammad hendak wafat, Nabi Muhammad tidak manggil wahai istriku, tidak. Nabi Muhammad tidak panggil wahai anak-anakku, tidak. Nabi Muhammad tidak panggil wahai teman-temanku, tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Kita yang dipikirkan, kita belum ada, kita yang dipikirkan, ummati, ummati, ummati. Wa kaifa ummati ba'da mauti. Umatku, 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 bagaimana keadaanku setelah aku meninggal nanti? Subhanallah. Bahkan diriwayatkan, pada saat Nabi Muhammad hendak wafat, hati Nabi Muhammad tidak lega. Malahan dijelaskan di dalam kitab tafsir, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak Muhammad, akan kami berikan engkau, akan kami kabulkan keinginanmu seluruhnya,
fatardo, sehingga hatimu ikhlas, legowo, redo. Nabi Muhammad tidak minta banyak. Nabi Muhammad tidak minta kekayaan. Nabi Muhammad tidak minta anak-anaknya senang bahagia, tidak. Apa yang Nabi Muhammad minta untuk kita? Idan, kalau begitu ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Andai kata engkau ingin memberikan segala yang aku senang ya Allah, kau ingin kabulkan apa yang kepengen aku minta ya Allah, aku tidak minta banyak. Kalau begitu aku cuma minta satu. Apa kata Nabi Muhammad? La arda wa wahidu min ummati finnar. Aku tidak ridha, aku tidak ikhlas, salah satu saja di antara umatku yang kelak engkau masukkan ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Aku tidak ridha, salah satu saja di antara umatku. Kita semua, Nabi tidak ridha Allah masukkan kita ke dalam api neraka. Subhanallah, alangkah hebat cintanya seseorang tersebut kepada kita, sehingga detik-detik hayatnya, akhir hidupnya, ingat sama kita, tidak minta untuk dimuliakan dirinya, akan tetapi untuk kita yang mulia, memintakan kita kesenangan untuk kita, memintakan kegembiraan untuk kita, memintakan agar seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Satu cuman permintaan Sayyidina Maulana Muhammad. Dan di dalam riwayat yang lain, pada saat di Taif, Nabi Muhammad berdakwah, apa yang Nabi dapat? Lemparan, caci makian, air ludah, sampai-sampai Sayyidina Maulana Muhammad berdarah. Datang dua malaikat gunung menghampiri Sayyidina Maulana Muhammad. Muhammad, berikan kami izin. Kalau kau izinkan, akan aku angkat gunung ini, akan aku angkat bukit-bukit yang ada di Taif ini, sehingga akan aku gimpitkan mereka dengan gunung ini. Aku timpa mereka dengan gunung ini. Aku siksa mereka dengan gunung ini. Malaikat saja gerem. Apa yang kata Nabi Muhammad? Jangan. Jangan. Mereka belum tahu. Hanya saja aku minta. Malahan ada sahabat Nabi, ada malaikat yang berkata, berdoa Muhammad, berdoa, pasti doamu dikabulkan. Minta agar mereka diturunkan azab. Tidak. Apa yang didoakan Nabi Muhammad? Ya Allah, mereka tidak tahu. Mungkin ya Allah, kelak orang Taif ini anak keturunannya semua akan memeluk Islam. Tetap Nabi pintakan mereka mendapat hidayah. Subhanallah, doa Nabi dikabulkan. Seluruh penduduk Taif sekarang, subhanallah, seluruhnya Islam. Kita hanya untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, kita berseteru, kita ribut. Nabi Muhammad mencintai kita tanpa syarat. Nabi Muhammad mencintai kita tanpa syarat. Lalu kenapa kita mencintai Nabi Muhammad harus dengan syarat? Oleh karena itu, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya mengomentari tentang bolehnya merayakan perayaan Maulid Sayyidina Maulana Muhammad. Su'ila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Ruwiya Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang saumihi yaumal Isnin, tentang perihal puasanya Sayyidina Maulana Muhammad pada hari Senin. Nabi menjawab, fihi wulidtu, di hari Senin tersebut aku berpuasa karena di hari itu aku dilahirkan. Ini bukti. Yang pertama kali merayakan Maulid Sayyidina Maulana Muhammad siapa? Yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad itu sendiri.
Ma'asyiral hadirin saya Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan benih-benih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita dan di lubuk hati anak-anak kita. Tidak bakal pernah merugi orang yang cinta sama Sayyidina Muhammad, karena almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mereka cintai, dengan orang yang mereka idolakan. Mereka cinta dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah cintanya itu akan membawanya kelak kumpul dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Tapi sebaliknya bahaya. Andai kata anak-anak kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad, tidak cinta dengan orang-orang saleh, tidak cinta dengan para alim ulama, malahan mereka mengidolakan orang-orang yang maaf ngomong tidak beriman kepada Allah, malahan menantang Allah, mengidolakan orang-orang yang membuat Allah murka. Maka apakah kita mau nanti melihat anak-anak kita berada di barisan mereka yang menentang Allah? Mereka akan dipimpin di dalam barisan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kita pasti tidak akan mau. Oleh karena itu mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, detik ini, andai kita belum cinta, hati kita paksakan untuk menumbuhkan benih-benih kecintaan kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Begitupun kepada anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, insya Allah dan demi Allah tidak pernah merugi orang yang cinta dan mengidolakan Sayyidina Maulana Muhammad. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan hari ini, di bulan ini, perbanyak kita ingat sama Allah. Andai kata ada di dekat kita, di kampung-kampung kita, di masjid-masjid kita, di majelis-majelis kita, di rumah-rumah terdekat kita yang meradakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, jangan ragu. Jangan sedikit pun takut untuk hadir. Kita hadir bukan untuk makan, bukan. Kita hadir bukan hanya sekedar hadir, akan tetapi hadir di situ untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Andai kata cinta Nabi Muhammad, sayang dengan Nabi Muhammad, akan Allah masuk ke neraka, akan Allah siksa. Maka demi Allah, saya dan para guru-guru saya akan lebih memilih masuk neraka, asalkan tetap cinta kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Dan kami yakin Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan kami karena kecintaan ini. Kita yakin Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan kita karena kecintaan ini. Karena yang terakhir diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Al-Imam Al-Hafidz Abi Dzakir An-Nawawi radhiyallahu taala wa arda. Di situ diceritakan pada saat di padang mahsyar seluruh manusia datang kepada Nabi Adam pada saat itu untuk meminta pertolongan. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Adam tidak bisa. Coba kalian datang kepada Abu Bashar Syani, bapak manusia kedua, Nabi Allah Nuh. Beribu-ribu tahun berjalan untuk menemui Nabi Nuh karena meminta pertolongan. Apa kata Nabi Allah Nuh? Nabi Allah Nuh juga angkat tangan, aku tidak bisa. Datang kepada Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim kekasihnya Allah. Coba kalian datang ke situ. Datang juga kita berbondong-bondong menghadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Datang kalian kepada Nabi Allah Musa, Kalimullah. Berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa juga tidak biasa. Berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Isa, Ruhullah. Tetap Nabi Allah Isa tidak bisa. Akhirnya kalimat terakhir, coba kalian datang kepada Muhammad Habibullah, Muhammad kekasihnya Allah. Mungkin Nabi Muhammad bisa. Seluruh manusia pada saat datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan segera apa berkata, ana laha, akulah untuk kalian. Aku akan membantu kalian. Tenang, aku datang untuk kalian. Akhirnya subhanallah, di padang mahsyar yang begitu panas, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sujud di padang mahsyar lama, hadirin. Sampai-sampai diriwayatkan sampai pada saat Nabi Muhammad mengangkat kepala, hitam jidat Nabi Muhammad karena saking panasnya padang mahsyar pada saat itu. Ya Muhammad irfa' ra'sak, irfa' washfa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Dan aku izinkan kepadamu untuk memberikan syafaat kepada engkau, kepada umatmu yang engkau izinkan untuk mendapatkan syafaatmu. Subhanallah. Kita semua yang cinta kepada Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad, sayang sama Nabi Muhammad, jangan sedikit pun ragu, jangan sedikit pun gentar.
tetap cinta, tetap sayang, maka insya Allah Nabi Muhammad akan datang di kehidupan kita, akan datang pada saat kita kelak di hadapan Allah untuk memberikan syafaat kepada kita, menunaikan janji Sayyidina Maulana Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati dzikril hakim innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainun bi nazar wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hudurul jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi binamsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yadal qa'ilan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda 'anil khulafa ar-rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bi ya'dilun sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma a'idhal Islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadala al muslimin. Allahumma ahlikil yahud wan nasara wal kafara wal musyrikin wal zalimin. Waj'al Allahumma walayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal riba wad dina wal daladil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwan innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ma'adukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'ala mashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fa'li yutikum wa la dzikrallahi akbar.